Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, landasan matematika apa sih yang kita butuhkan untuk kriptografi? Yang pertama pasti dasar-dasar matematik ya. Ingat lagi apa itu fungsi, himpunan, berarti ya di sini ya. Ingat lagi apa itu fungsi. Nah, fungsi itu ada fungsi apa aja sih? Pertama, fungsi satu-satu. Oke. Terus, fungsi apa lagi? Fungsi apa lagi? Satu-satu, nama lainnya apa? Surjektif, injektif. Oke, bijektif apa? Oke, balik ke pertanyaan. Definisi fungsi apa? Oke, secara matematik. Kita punya dua himpunan nih. Oke, himpunan A, lalu saya punya himpunan B gitu ya. Oke, nah ini ada anggotanya tentu saja. Ini juga ada. Nah, saya punya suatu pemetaan. Ya. Nah, itu dikatakan fungsi kalau apa? Anggota A ke B gimana? Oke, jika saya punya untuk setiap X anggota A, terus dipetakan gini bukan? Terdapat Y anggota B sedemikian sehingga Fx sama dengan Y gitu. Yang menjelaskan tepat satunya gimana? Ini masih ada pemetaan, berarti kan belum tentu ada yang dipetakan. Yang menjelaskan tempat satunya gimana? Secara matematiknya. Oke. Saya balik ke slide selanjutnya aja kita ini. Oke. Jadi secara matematiknya, kalau saya punya X1, X2 anggota A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka oke. Maka Fx1 tidak sama. Ini ya fungsi ya. Betul kan ya? Betul ya? Oke. Yang pertama ini definisi fungsi. Sekarang fungsi satu-satu. Atau fungsi ya, fungsi satu-satu dulu. Kalau fungsi satu-satu gimana? Oke. Kalau kita punya X1, sorry, sebentar saya hapus. Kalau saya punya X1, X2 anggota A, terus gimana? Jika X1 sama dengan X2, maka oke. X1 sama dengan. Atau kebalikannya, jika Fx1 tidak sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan tidak sama dengan X2. Yang ketiga, fungsi pada. Ini injektif gitu ya. Atau fungsi pada gimana? Fungsi pada gimana? Kalau secara gambar pasti hafal semua nih gimana. Tapi kalau matematiknya gimana, Cep? Apa? Untuk setiap Y anggota B, terdapat X anggota A, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Ya, betul ya? Atau Y sama dengan Fx boleh. Ya. Oke, Y sama dengan bijektif. Bijektif udah jelas. Bijektif gimana? Satu-satu dan pada ya. Ada lagi selain ini?
Fungsi inverse gimana? Apa yang menjamin suatu fungsi ada inverse-nya? Subjektif saja? Suatu fungsi pasti ada inverse-nya, apa yang menjamin? Kalau subjektif saja, subjektif. Oke, betul ya. Jadi syarat suatu fungsi punya fungsi balikan atau punya fungsi inverse adalah syaratnya dia harus bijek. Oke. Nah, di kriptografi khususnya ada tambahan suatu definisi fungsi lagi. Nanti kalau yang punya bukunya silakan baca. Nah, di sini ditambahkan ada namanya fungsi ya, one way function atau fungsi satu arah. Tadi udah nomor berapa ya tadi? 6 ya, sekarang 7. Itu one way function. Fungsi satu arah. Nah, apa itu fungsi satu arah? Itu di sini menjelaskannya kalau kita punya A ke B seperti yang tadi, jika nah di sini definisi isinya sebentar ya, mudah. Jika fx mudah dihitung untuk setiap x anggota A, tetapi invisible, di sini sukar gitu ya. Nanti definisi sukarnya saya jelaskan. Sukar atau invisible. Untuk menemukan, jadi kalau kita cari dari, kalau saya punya gini, nah, gitu ya. Ini A, B gitu ya. Saya punya F di sini. Nah, kalau kita sudah punya X-nya gitu ya, nah akan sangat mudah sekali untuk menemukan Fx. Tetapi akan sangat sulit jika kita punya Fx gitu ya. Gimana sih kalau kita harus menemukan, gitu ya, gimana kalau misalkan kita ditanya nih harus menemukan si X-nya gitu ya, akan sulit sekali. Nah, definisi untuk sebaliknya gimana ya, untuk menemukan X jika diketahui Y gitu ya, Y anggota B. Nah, definisi mudah dan sukar ini secara komputasi. Jadi gini, ketika secara komputasi dihitung gampang, waktunya cepat banget nih. Laptop cuma 1 detik udah selesai gitu ya. Tetapi ketika sebaliknya dia harus cari misalkan 10.000 jam gitu ya untuk mencari si Y-nya. Misalkan contohnya seperti ini. Di sini dikasih contoh kalau saya punya, makanya ini kesentuh sama saya. Saya hapus dulu. Di sini kalau saya punya misalkan Fx sama dengan 3x di sini modulo 11. Nah, ketika kita punya X-nya gitu sangat mudah sekali ketika saya punya F1 kita masukkan ini sama dengan yang di atas. Tinggal masukin aja ya. 11 dia sama dengan 3. Terus kalau saya punya F-nya 100, ini pusing ya. Oke, saya ganti. Ketika saya punya misalkan 5 gitu ya. 3 pangkat 5 mod 11 berapa? 3 pangkat 4, 81. Pangkat 5 berarti 2 berapa tuh? 5, 243. Dari 11 berapa? 22, 22 ya. 242 ya, sisa 1 ya. Tahu nggak? Maksud nggak? Ini 243 kan ya? Mod 11.
Ini kan kalau saya punya 2222 apa sih? 242 gitu maksudnya. Ya betul ya, 2222. Kalau saya punya 242 berarti sisanya 1 kan ya. Nah, tapi di sini katanya ketika kita punya contohnya ketika saya punya fx nah sama dengan 5 gitu ya. Nah, si komputer akan lama sekali untuk merinci si X-nya berapa aja sih. Yang pertama pasti berapa nih? Pusing sekali ya ketika saya punya contohnya 3X mod 11 sama dengan 5. Kira-kira berapa kan? 5, apakah ada 3X yang sama dengan 5 gitu ya? Nah gitu ya, maksudnya si komputer ini pertama yang pertama X-nya mungkin nggak tunggal. Yang pertama ya. Jadi si komputer ini akan lama sekali untuk menghitung si X-nya berapa banyak nih. Yang kedua, dia harus melakukan beberapa kali fungsi balikan terus untuk menemukan X-nya. Tidak tunggal maksudnya seperti apa? Jadi ketika yang menemukan X yang pertama, dia akan cari lagi yang kedua sampai tak hingga, maksudnya sampai akhir. Sampai kapan nih? Kecuali kita batasi si di mana fungsinya, misalkan sampai 100. Oke, maka si pemrogramannya akan berhenti. Tapi jika tidak, dia akan terus mencari gitu ya. Nah, ini adalah definisi secara komputasi. Mudah dan sukarnya secara komputasi, atau mungkin nanti kalau ada yang belajar udah ngerti kompleksiti, kerumitan suatu. Nanti ada runtime, silakan di belajar ini ya. Gitu ya. Nah, ini adalah one way function. Susah banget ini harus di one way function ya. Oke. Nah, di sini ada contoh lainnya. Katanya kalau kita diminta mencari ya. Ketika saya punya fungsi P-nya bilangan prima, P-nya prima gitu ya. Nah, di sini akan sangat mudah ketika kita punya P-nya apa, Q-nya apa, lalu kita perkalikan. Untuk Q-nya sangat besar sekalipun, kita tinggal gampang mengalikannya. Tapi ketika dibalik gitu ya, ketika dibalik untuk N-nya yang besar, misalkan ini sama dengan N. Nah, ketika saya punya N, ditanyakan misalkan N itu sama dengan PQ, tapi PQ-nya apa gitu ya, PQ-nya apa. Nah, untuk N yang sangat besar sekali, di sini contohnya 2, 6, 24, 65, 3, 7, 23 gitu ya. Contohnya untuk yang besar, dia akan kesulitan untuk mencari di sini, dia akan katanya 4, 8. Pertama, dia harus menunjukkan perkalian itu prima atau bukan. Kalau secara komputasi ya, pertama, ini kan 26 sekian itu dia adalah suatu bilangan, pasti dicari faktor primanya. Yang jadi 2 apa? Terus si komputer harus mengecek dia prima atau bukan gitu kan. Ini perkaliannya berapa ya? Terus sebentar. Dikali 5, 3, ini P. Nah, kalau dari kiri ke kanan, dari N cari P kali Q, nge-bridge ya, itu akan secara komputasi akan lama sekali. Yang pertama kita harus mencari semua faktor dari 2 ini. Yang kedua, setiap faktornya dicek dulu prima atau bukan. Kalau bukan prima, gagal, ganti lagi yang lain. Bukan prima, gagal, ganti lagi yang lain. Sampai mendapat sesuatu yang diinginkan. Jadi ini dianggap sulit secara komputasi. Kalau yang atas, tinggal mengalihkan saja. Kalau saya punya 11, misalkan primanya F11, berapa prima? 23 gitu ya. Itu kan berarti tinggal kalikan aja 11 kali 23, dia sama dengan 2.
Gampang sekali ya, tapi ketika dari sini, dari kiri untuk mencari yang kanan, tahapnya cukup rumit ya. Nah, di sini selain tadi fungsi one way function, ada juga 7, berarti tadi ini 8. Ini ada trap one way function. Saya nggak ngerti di sini kenapa bahasa Indonesia trapdoor ya, trapdoor, sorry. Trapdoor one way function. Di sini mengartikannya fungsi satu arah dengan pintu kolong. Ini dinamain pintu kolong nih. Saya nggak ngerti kenapa namanya pintu kolong ya. Fungsi satu arah, itu panjangnya kolong. Bedanya dengan apa ya? Dengan one way function apa? Di sini karena ada tulisan trapdoor-nya, itu adalah dia hampir mirip si definisi seperti tadi, akan sulit untuk sebaliknya, tetapi jika sebaliknya diberi suatu tambahan informasi, dia akan menjadi lebih mudah. Ini gimana saya nuliskan? Ini adalah fungsi one way gitu ya. Fungsi one way, tetapi jika diberi informasi tambahan, nah nih, ini trapdoor-nya maksudnya. Trapdoor akan lebih mudah menghitung, oh iya, dingin ya, mencari X sehingga Y sama dengan X. Di sini contohnya seperti apa? Contoh ketika punya fx sama dengan x pangkat 3 modulo n. Oke. Sebentar. Oke, tentu saja tadi seperti yang tadi ya, ketika saya masukkan X-nya berapapun, misalkan F10 akan mudah ya. Contohnya F10, maka lebih, nah ini N-nya udah diketahui. Oke. Oke. Nah, untuk N yang besar, katanya di sini contohnya mungkin N yang tadi, saya panjang banget ya. Untuk N yang tadi, di sini 2 berapa nih? Untuk N-nya sangat besar sekali katanya. Ini si komputer itu harus mencari si modulo N-nya berapa. Nah, di sini saya contohkan yang ini aja. Ini besar sekali tapi 26, 24, 6, 5, 3. Nah, ini contohnya. 10 deh. Oke, ntar saya fokus dulu dari kiri ke kanan tadi ya. Contohnya misalkan 10 pangkat 3, ini modulonya yang gampang dulu 17. Ini berapa? 100 modulo 17 berapa? 1000, sorry, 1000. Supaya kalkulator. Berapa kira-kira? Kita yang gampang deh. 17. Yang gampang kelipatannya berapa? Yang gampang modulo 5, 0 ya. 11 deh gampang kayaknya. Berapa nih? Sama dengan?
9? Berapa tuh ini ya? 10 pangkat 3 modulus 11. 10 pangkat 3. 11 kali berapa? 9? Ini 1000. Berarti ininya berapa? Oke. Berapa ini 9 betul? 10. Nah, katanya di sini kalau sebaliknya itu untuk N yang sangat besar sekali, N-nya besar. Di sini N-nya yang tadi ya. Kalau kita N-nya berapa ya? Yang besar. Kita 2022 aja deh. Nggak besar-besar banget sih kalau menurut komputer ya. Oke. Ya, misalkan berapa? Oke. Di teori bilangan, ada yang ingat nggak? Kalau saya punya modulo di sininya misalkan C kali D X sama dengan, nah ini jadi apa? Ada yang ingat nggak? Teori bilangan belajar ini nggak? Sifat-sifat modulo apa aja yang dipelajari? Ini kalau di modulonya ada ini, dia sama dengan apa? Atau kalau saya punya, nah ininya apa? Ini ngapain? Teori bilangan. Ini ada guys. Coba saya jabarin dulu. Oke. Kalau saya punya X, dia kongruen A mod B artinya apa? Artinya apa? BX? Masa? Gini? Masa? Ya gitu? Harusnya gimana? X sama dengan A. Saya pakai M misalkan ya. Plus B untuk suatu M anggota bilangan bulat. Betul nggak? Kebalik sorry. BM. Sorry. Betul nggak? Coba. Ini saya masih di fungsi tadi, apa nggak apa-apa. Betul nggak? Ini definisi banget, definisi modulonya. Betul nggak definisi modulonya seperti ini? Kalau saya punya 100, dia kan 1 modulo 9. Betul ya? Oke, ini kan apa? 100 sama dengan 9 dikali 11 ditambah 1. Sorry, kok 109 ya? Betul nggak? 99 tambah 9 ya? Salah. Berapa sih? Ya saya salah ngitung, bukan 1 nih. Betul 1 ya? 99 kan ya? Oh, betul 1. Ya. Hah? Harusnya 1 sama dengan 9. Gimana? 1 sama dengan 129. Gini? Balik nulisnya maksudnya?
Kan satunya itu hasil sisanya nih. Oke. Oke. Berarti di sini ada ini ya. Ada sebenarnya gitu ya, sebenarnya boleh mengatakan oke saya salah nulis berarti. Di sini saya boleh nuliskan saya salah nulis. Oke. Saya boleh nuliskan 100 mod 9 gitu ya maksudnya sama dengan 1 mod 9 gitu. Jadi di teori bilangan sebenarnya gitu ya. Di sini tuh nggak harus dia bilangannya harus kurang dari 9. Kenapa? Emang dia adalah kelas, ini tuh kelas ekuivalen. Balik ke struktur aljabar, kelas ekuivalen. Ini 1, ini apa aja? Untuk modulo 9. Kelas ekuivalen 1, saya punya 1, lalu punya 10, lalu punya berapa? 19, ya lalu punya 28 gitu ya. Dan seterusnya termasuk 100. Nah ini penulisannya sebenarnya boleh saja ketika saya bilang 1 sama dengan 100 mod 9 atau saya balikin juga boleh. Karena dia merupakan satu kelas yang sama gitu ya. Cuman mungkin pengertian definisi di kepala kita yang berbeda, cuman intinya boleh saja ketika saya menuliskan 1 mod segini atau 100 sama dengan mod 9 artinya adalah 100 jika dibagi 9 sisanya 1. Dan ini pun sebenarnya penulisannya masih nggak terlalu kerilu sih, maksudnya boleh saja seperti ini, boleh saja juga saya tulisnya seperti yang di atas ini. Boleh ya, mau yang mana aja. Nah sekarang balik ke definisi di atas, gini bukan definisinya? Ini nih, saya ganti. Gitu bukan? X sama dengan A mod B sama dengan, ayo. Di SMA belajar modulo kan ya? Enggak? Oke. Yang belum belajar teori bilangan kita belajar sekarang ya. Ini definisi. Betul ya? Oke. Ini definisi. Oke. Kayaknya nanti saja kita bahas yang tadi sifat-sifat modulo itu. Kita akan bahas kemudian. Saya kembali ke fungsi kolom tadi. Intinya di fungsi kolom tadi adalah kalau kita punya tambahan suatu informasi, ketika tadi contohnya N-nya itu faktornya apa saja sih gitu ya, itu akan lebih mudah bagi komputer. Gini nih, kalau tadi X N ketika diketahui ingin dicari X-nya, ditanyakan Y-nya sama dengan X4. Nah, bagi komputer, untuk N-nya besar sekali gitu ya, tadi saya contohin 2022 sih, 22 gitu ya, itu akan sangat mudah ketika kita mengetahui si faktor dari N itu apa saja sih gitu ya. Kenapa demikian? Nanti ada sifat di teori bilangan yang berbunyi intinya ketika saya punya, ini saya juga takutnya keliru, udah lama sekali saya. Tan A gitu ya. Kalau nggak salah ini kan berarti jadi sama dengan apa tadi? X sama dengan CD dikalikan M. Nah gitu ya. Ini sama dengan C ke C. Betul nggak? Dibalik apanya? Oke. Oke. A sama dengan Oke, boleh seperti ini. Ini untuk kasusnya X-nya kecil berarti ya. Oke, ini untuk X yang kecil ya. Oke, berarti ini ketika saya punya A per C di sini,
Tahu nggak? Ini X-nya, nggak per C juga ya. Sebentar, C-nya ini per C juga berarti. Per C, oke. Sorry. Ini saya masih lupa-lupa ingat. Udah lama sekali nggak belajar. Nah, ini dia bisa jadi, berarti ya, T per C dia, A per C, modulo D gitu. Contoh. Itu nggak sih? Oh ya. Pokoknya kalau kita ingin tadinya dari modulo CD, nanti jadi modulo D gitu, lebih kecil maksudnya. Betul ya? Betul nggak sih? Ketika saya bagi C semua, jadi seperti ini ya? Ya. Saya bagi C, ini bagi C semua. Seperti. Jadi ketika saya punya misalkan 2022 tuh faktor berapa sih? Berapa sih ini? Coba. 2 kali 1011. Ini sebesar bagi berapa nih? 3? 399. Kita cari kalkulator saja. Dan di Google aja faktor 2022. Cara cepat. Tangan gitu ya. Mana? Ada udah nemu? Nah, akar? Enggak, ini faktornya aja. Dibagi 3, di sini katanya 674. Bagi lagi 2 ya. 337 bagi 6. Bagi 6 2 kali 3 yang di atas kan ya? Berarti ini bagi berapa nih? Bukan bagi 2, bukan 674, 33. Udah selesai sampai sini ya? Oke. Nah, nanti akan sangat mudah gitu ketika nanti kita pakai misalkan modulonya, modulo berapa nih, 337 gitu ya. Nanti di sini sebelah sini tinggal dibagi aja. Kalau misalkan contoh 2022, cari modulonya sulit, berarti nanti yang sebelah sininya misalkan dibagi 337 semua, jadinya 6. Nah, ini sekarang kombinatorik. Kaidah-kaidah kombinatorik apa aja? Kaidah perkalian, penjumlahan, apa aja kaidah dasar menghitung? 1, aturan penjumlahan. Oke, penjumlahan, aturan perkalian, 3, permutasi gitu ya. Dari 4 ini yang masih belum paham yang mana? Kalau udah paham semua bakal saya skip biar nanti fokus di yang selanjutnya. Semuanya udah matis kan ya? Kalau matis sudah ya? Udah semua kan ya? Oke. Nah, kalau misalkan aturan dipermutasi pakai aturan perkalian. Oke, dipermutasi, permutasi itu apa? Sama dengan ya. Oke. Dipermutasi tentu saja kita pakai aturan perkalian ya. Contohnya misalkan ketika bertanya berapa banyak apa nih susunan gini kan. Yang jelas aturan perkalian tuh. Nah, ketika saya ingin mencari susunan 4 huruf, itu susunan 4 huruf itu ada berapa saja? Yang tidak boleh berulang. Huruf kan ada 26 nih. Terus berarti berapa? 26 kali 25, 24. Berarti ini aturan perkaliannya ya. Berarti berapa banyak kemungkinannya ada segini kan ya? Nah, kalau kita pakai permutasi gimana? Apa nih 26 faktorial
sama dengan 26 min 4. Ya, sama dengan berapa tuh? Betul ya, sama ya. Nah, intinya adalah si permutasi itu dia pakai aturan perkalian. Tapi mungkin nanti ada kasus-kasus yang ketika kita pakai aturan perkalian itu akan panjang sekali. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Jadi si permutasi ini sebenarnya aturan perkalian yang ini apa sih namanya? Diringkas gitu ya. Jadi cara menghitungnya kalau aturan perkalian dia adalah dicacah satu-satu dari yang sederhana, misalkan digit pertama berapa, digit kedua berapa, sampai digit ke M misalkan. Nah, untuk aturan permutasi dia lihatnya besar aja. Oh, butuh berapa? Butuh 4, semestanya ada berapa? Ada 26. Ya udah tinggal seperti itu. Jadi intinya permutasi adalah bagian dari aturan perkalian adalah bagian dari permutasi. Gimana ya, kembali. Pokoknya intinya dua-duanya sebenarnya sama. Cuma permutasi itu lebih simpelnya aja cara penulisannya. Jadi semua kalau saya nggak salah ya, semua yang di aturan perkalian, kalau memang perkalian saja ya, itu bisa pakai permutasi. Cuman kalau misalkan nanti udah dikombinasi, yang ditambahkan misalkan perkalian penjumlahan, nanti yang dan lain-lain itu bisa pakai kombinasi permutasi. Jadi ini tuh hanya aturannya, pada kenyataannya adalah kita bisa mengkombinasikan semuanya. Oke. Untuk kombinasi, dia adalah C dan koma R. Oh ya, nulisnya bisa untuk kombinasi bisa CNR seperti ini. Taruh, saya tuliskan N faktorial per R faktorial N. Penulisannya mungkin ada yang sebenarnya pasti udah tahu sih. Ada yang NR saja nulisnya, ada yang nulisnya seperti ini, ada yang nulisnya CNR. Nah, ini CNR. Ada yang menuliskannya CNR seperti ini. Jadi jangan bingung. Ada yang nulisnya N, R aja, ada NR, ada CNR. Mungkin nanti ada lagi yang ini. NCR, kalau nggak salah ya. Betul ya? Ya, penulisannya beda-beda. Itu untuk kombinasi. Misalnya kombinasi. Nanti kalaupun nanti ada kombinasi, kita tinggal belajar ulang aja. Nah, lalu selanjutnya adalah di teori peluang. Ini masuk kombinasi tarik juga sih. Teori peluang yang dipakai di sini adalah yang diskrit ya. Kalau yang kontinu sepertinya enggak. Nah, teori peluang adalah kalau misalkan kita punya ruang sampel, ini ruang sampel, gitu ya. Kita punya kejadian apa sih namanya? Di sini tulisnya apa sih kejadian? Di sini A boleh, di sini kita punya suatu kejadian A gitu ya. Kejadian. Oke. Peluang terjadinya A di S berapa? Ketika saya punya peluang si A itu terjadi berapa? A sama dengan ya. Nah, ini yang simpelnya. Ya, betul dah seperti itu. Atau boleh juga di sini dituliskan katanya nih, pakai sigma aja. Sigma X I anggota E jika si ruang sampel itu tadinya adalah X1. Nah, kalau saya punya ruang sampelnya dia adalah X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan si peluang dari A itu dia adalah kejadian A di per NS gitu ya. Nah, kalau di sini dia adalah peluang si XI anggota ini sorry. Yang anggota A. Karena di bukunya pakai ini masuk. Dengan ini adalah
Ya di sini pakainya NS ya kalian. Dengan PXY adalah peluang si XY anggota A tinggal dijumlahkan. Oke. Udah pasti ya kalau ini mah ya. Di sini katanya 0. Udah pasti setiap peluang pasti dia antara 0 dan 1 ya, sudah pasti ya. Sudah pasti. Terus ketika semua dijumlahkan, NS. Ini ingatkan saya statistiknya tidak sebagus kalian sepertinya. Ketika dijumlahkan semuanya, peluang A, peluang S tanpa A gitu ya, dia akan sama dengan 1. Oke. Untuk teori peluang, kebayang ya. Nah, kali ini yang baru nih, ini ada namanya teori informasi. Saya nggak tahu di mata kuliah komputasi ada atau enggak. Informasi. Di sini disebutkan satu, namanya entropi. Kalau di kimia entropi apa? Ada ingat nggak pelajaran SMA? Di kimia entropi dari suatu senyawa oke. Ukuran ketidakteraturan suatu ketidakteraturan suatu senyawa atau suatu zat. Nah, itu disebut entropi. Kalau di bahasa gitu ya. Ya coba, tapi nggak apa, ini saya cuma mau mengkaitkan apa yang kalian tahu dengan yang sekarang, ternyata yang sebelumnya nggak ada ya. Oke. Nah, entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan. Jadi entropi ini adalah ukuran kalau di sini ketidakpastian ya. Ketidakpastian suatu bahasa gitu ya. Ketidakteraturan, ketidakpastian suatu informasi atau pesan ya. Nah, satuan untuk entropi, saya nggak tahu kalau di kimia satuannya apa, tapi kalau di sini satuannya adalah bit. Dia adalah bit. Nah, dia dilambangkan dengan distribusi, kalau nggak salah distribusi ya kan ya, peluang itu, logaritmik. Coba yang di statistik, yang pernah belajar statistik, ini apa nih? PI, lognya basis 2. Nah, dengan PI-nya adalah peluang kemunculan simbol PI. Maksudnya seperti apa sih? Saya contohkan. Peluang, di sini peluang, apa namanya? Peluang suatu pesan menyatakan jenis kelamin, kemungkinannya ada berapa? Laki-laki atau perempuan kan ya? Laki-laki atau perempuan. Berarti di sini saya punya cuman hanya P1 dan P2. Menyatakan jenis kelamin ketika suatu pesan berarti HX-nya adalah apa tuh, setengah. P1 pasti setengah kan ya. P perempuan adalah setengah pasti ya peluangnya. P laki-laki setengah, berarti kan setengah logaritma basis 2 dari setengah ditambahkan setengah logaritma 2. Betul ya? Ini dari yang atas, dari yang sini. Saya ini kan dia setengah nih, sama-sama nih laki-laki mau perempuan dia sama-sama setengah, peluangnya setengah, logaritma 2 setengah, dan seterusnya. Berarti ini sama dengan logaritma dijumlahkan, berarti berapa ini? Adalah ini negatif, sorry, ini ada negatifnya. Oke. Ini negatif. Berapa ini? Setengah kan 2 pangkat negatif 1 ya. Jadi kalau ke depan jadi positif kan, di sini adalah 1.
Nah, berarti si entropi dari suatu pesan yang menyatakan jenis kelamin, entropinya adalah 1 bit. Ini adalah entropinya 1 bit ya. Entropi dari pesan yang menyatakan jenis kelamin. Dia entropinya 1 bit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau hari gimana? Kalau pesan itu ternyata menyatakan hari apa? Hari kan ada 7, jadi berapa? Kalau hari berarti HX sama dengan 1 sigma, ini semuanya 1/7 ya sebenarnya. 1/7 log 2, 1/7. Ini PI, ini berapa sih 7 ya? PI-nya berapa tadi? I-nya 1 mulai dari 1. Berapa nih? Log 2, 1/7 berapa? Pakai kalkulator. Coba negatif ya, ini jangan lupa. Sekitar 3 kurang sih 2,8 kalau 2, berapa nih? Menjadi negatif dikalikan berarti positif 2,07 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berarti bit. Nah, berarti si pesan yang menyatakan hari itu ya, dia entropinya ketidakpastian pesan itu apa gitu ya, sebanyak 2,8. Jadi semakin besar suatu entropi, semakin si mungkin kriptoanalis kali ya, si kriptoanalis tuh lebih bingung gitu ya, lebih bingung si pesan itu isinya apa sih gitu ya. Jadi semakin besar si bitnya, maka semakin ketidakjelasan, ketidakteraturan apa isi dari informasi tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan di sini kita punya pesannya isinya apa nih? AA, BB, CB, DB gitu ya. Nah, berarti kan kita harus satu-satu nih. Peluang kemunculan A berapa? 2/8 ya. Peluang kemunculan B 4/8. Peluang kemunculan C 1/8. D. Oke, entropinya jadi berapa? AX sama dengan akan negatif 2/8 log 2/8 itu ya, tambah 4/8. Tuh. Tambah 1/8 ya. Ke bawah. Sorry, saya ke bawah. Itu berapa? Harus pakai kalkulator kayaknya. Berapa nih? Coba deh gitu. Udah ada yang dapat?
7/4 itu sama dengan apa? 1,75 ya? Betul ya? Jadi 1,75 pip. Jadi semakin panjang suatu pesan gitu ya, semakin panjang suatu pesan, maka entropi pesan itu isinya apa, dia semakin besar juga. Maksudnya semakin tidak jelas. Nah, kalau dalam kriptografi, kita kan punya suatu pesan nih. Pesan itu dienkripsi. Ini pesan gitu ya. Plain text atau plain image atau plain text gitu ya. Nah, dia kan dienkripsi nih. Enkripsi menjadi suatu cipar gitu ya. Nah, kalau di sistem kriptografi yang dihitung entropinya adalah si kunci key-nya gitu ya. Nah, jadi ada suatu cipper yang si kuncinya adalah matriks. Misalkan kuncinya adalah, ini nanti belum kita bahas ya, tapi ini contohnya kuncinya adalah matriks. Karena kalau misalkan si kriptoanalis udah dapat kuncinya, udah kebongkar tuh semua pesannya. Jadi misalkan matriks 2x2. Matriks misalkan 2x2 ya. Ini A, B, C, D. Nah, jika itu isi matriks kan kemungkinan angka-angka nih. Misalkan angka-angkanya sudah tahu misalkan tidak lebih dari 100 gitu ya. Misalkan contohnya, nah kira-kira berapa nih si entropinya? Kita lihat ya. Nah, ini kan ada 4 nih. Coba. Atau pakai huruf aja deh biar gampang. Ini kan ada 26 nih masing-masing. Oke, 26. Berarti kemungkinannya, bisa nggak sih kalian hitung berapa kemungkinan kuncinya ini adalah sekian gitu dari semua kemungkinan yang ada. Atau satu kunci peluangnya berapa? Kebayang nggak? Ngerti nggak maksud saya? Peluang misalkan saya punya, kalau ini bilangan bulat ya contohnya. Tadi bukan bilangan bulat, tadi huruf, sorry huruf. Nah, berarti kan si ini di sini, nah di sini sifat-sifat entropi yang pertama dia katanya 0 kurang dari Hx, sudah jelas ya nih. Ya kurang dari logaritma N. Yang kedua, Hx-nya terjadi dia sama dengan 0 entropinya jika dan hanya jika ada suatu I yang menyebabkan PI-nya adalah 1 untuk suatu I dan PI-nya sama dengan 0 untuk I-nya tidak sama dengan PJ sama dengan 0 untuk J-nya tidak sama dengan. Jadi kalau sudah jelas isi pesannya apa, peluangnya apa, PI-nya apa cuma 1, yang lainnya nggak mungkin, jadi pasti dia Hx-nya sama dengan 0. Jadi sudah mudah ditebak apa isi pesannya. Yang ketiga, dia terjadi kalau sama dengan log n, log 2n, itu kalau JHJ, kalau tadi PI-nya adalah 1/n sama kayak tadi yang hari 1/7 gitu ya. Dia adalah logaritma 2n. Untuk setiap I-nya. Kayak tadi yang tadi Hx sama dengan logaritma tadi berapa? 1/26 pangkat 4 gitu ya. Karena kita anggap semua kuncinya peluangnya sama. Ini untuk yang tadi yang key matrix. Contohnya aja. Dia adalah logaritma 2 kalau dia peluangnya sama. Tuh, sampai sini ada yang ditanyakan.
Ada yang pernah ngambil mata kuliah komputasi yang isinya seperti ini nggak? Saya. Oke, ada juga namanya laju bahasa. Laju bahasa ya. Nah, laju bahasa ini didefinisikan oleh Skinner gitu ya. Dia katanya pakai entropi yang tadi, laju bahasa adalah Hx entropi dari suatu pesan per n. Nah, n-nya itu apa? Adalah panjang pesannya. Dengan n-nya panjang pesan, Hx-nya entropi ya. Nah, di sini dikasih contoh katanya, apa nih? Sebentar, panjang pesan. Oke. Coba kalau kita kasih contoh yang tadi, tadi kan HX-nya berapa tuh yang A, B, C, D itu? HX-nya adalah 1,75 ya. Coba yang tadi. Contoh yang tadi, yang A, ini kan tadi HX-nya 1,75 ya. Oke, kalau kita bagi R-nya berarti berapa? 1,75 dibagi 8 ya panjang pesannya. Berarti berapa? Ini 7/4 tadi. Per 8 berarti 7/32. Ya. Ini adalah 7/32 bit per huruf berarti ya. Laju pesannya. Nah, 7/32 itu berapa tuh? 75. Nah, sekian ya. Ini adalah laju bahasanya. Di sini ada juga yang dinamakan laju mutlak. Laju mutlak. Ini R sama dengan L-nya adalah jumlah karakter dalam bahasa. Nah, kalau untuk laju bahasa ini kan dia per pesan yang tadi. Kalau laju mutlak itu secara bahasa, contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyaknya karakter ada 26 kan ya, sama A, B, C, D, E sampai Z kan sama. Berarti laju mutlak dari bahasa Indonesia adalah logaritma laju mutlak bahasa Indonesia, berarti R sama dengan logaritma 26. Itu katanya di sini sekitar 4,7 bit per huruf. Jadi semakin banyak karakter dalam suatu bahasa, contohnya mungkin apa ya? Yang hurufnya banyak, Korea berapa? Saya nggak tahu. Berapa banyak karakter hurufnya. Aksara Jawa atau Sunda mungkinnya kalau Indonesia kan hurufnya ngikutin dari Inggris kan, maksudnya 26. Tapi kalau misalkan pakai aksara misalkan Jawa, Sunda mungkin karakternya lebih dari itu, laju bahasanya akan semakin besar lagi. Gitu ya, semakin laju mutlaknya semakin besar lagi, semakin sulit untuk menebak suatu informasi karena karakternya semakin banyak. Nah, lalu selanjutnya di sini ada redundansi bahasa. Redundan apa? Redundan apa? Pengulangan atau sesuatu yang
nggak terlalu penting gitu kali ya. Pengulangan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi ketika suatu pesan nih, banyak pesan udah dienkripsi nih, terus kelihatan nih ada suatu yang berulang-ulang gitu ya, kemungkinan dia adalah redundannya, maksudnya seperti kata dan, kata ke gitu ya, kata di, apa sih, sisipan, apa sih nama redundan? Sesuatu yang bukan pokok utama tapi sering diulang. Jadi ketika misalkan suatu pesan, ada misalkan suatu pesan saya dienkripsikan misalkan jadi apa ya, jadi 2Y X gitu ya, nggak tahu. Nah, ini diulang-ulang terus. Nah, kira-kira redundannya itu apa ya? Yang sering diulang-ulang kemungkinan kan dan apalagi? Kalau bahasa Indonesia yang ada 3 kata. Atau kalau yang 2 misalkan saya punya YL misalkan ya nggak tahu lah. Bisa di, bisa ke, bisa apalagi tuh. Nah, jadi kan bisa ketebak nih berarti huruf D nanti berarti kalau misalkan di ternyata huruf D berarti Y gitu ya. Huruf I berarti L kayak gitu kan. Jadi si cryptanalysis itu lebih bisa nebak. Jadi ini adalah redundansi bahasa. Nah, kalau dalam perhitungan, ini redundansi secara perkata ya. Tapi kalau dalam perhitungan, dia banyaknya redundansi dalam suatu pesan gitu ya. Redundansi, gitu. Redundansi dalam suatu pesan dia adalah, selanjutnya adalah teori bilangan. Seperti yang tadi akan kita bahas. Teori. Pertama adalah sifat pembagian bilangan tadi modulo tadi ya. Pembagian bilangan bulat. Oke. Nah, suatu bilangan A habis membagi B, simbol habis membagi seperti ini ya. A dikatakan habis membagi B. Oke, ini adalah artinya A habis membagi B. Membagi B gitu ya. Ini seperti yang tadi Irfan katakan bahwa jika terdapat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Nah, ini adalah habis membagi. Jadi kalau ada ini B-nya yang lebih besar ya. 2 habis membagi 32. Apalagi 3 habis membagi misalkan 27 gitu ya. Itu ketika saya nuliskan 2 habis membagi 32 itu karena terdapat 16, demikian sehingga 32 sama dengan 2 dikali 16 gitu ya. Ini adalah dikatakan sifat habis membagi. Yang kedua, yang tadi modulo tadi tuh. Jadi kalau misalkan A sama dengan tadi X modulo A. Kita pakai yang ini ya. Yang kecilnya di luar, yang besar dalam. Modulo B itu dia adalah X sama dengan jika terdapat suatu M anggota bilangan bulat. Ya, ini anggota bilangan bulat juga. Oke. Sedemikian sehingga BM plus A untuk suatu M. Ini yang sudah kita bahas tadi. Dengan A-nya adalah sisanya, X-nya adalah bilangan utuhnya ya. Sebenarnya kalau nggak ditulis nggak apa-apa, nanti PPT-nya saya share juga. Cuman ya paling ada yang miss sedikit. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang pertama adalah jika A kongruen B, ini beda lagi penulisannya, B modulo M, dan saya punya C, dia sembarang bilangan bulat gitu ya. Sembarang bilangan bulat, maka yang pertama, ini A plus C, dia sama dengan kongruen
D plus C modulo N gitu ya. Terus yang kedua, saya punya AC kongruen DC modulo N. Yang ketiga, saya punya A pangkat. Ini kalau ada D, AC, A plus C, oke. Kalau ada D di sini, dia kongruen. Buat yang belum belajar teori bilangan, mungkin nanti kalau nanti keluar apa ya, misalkan keluar sesuatu yang kita butuhkan, kita bakal mundur ke belakang ya, maksudnya untuk suatu D tak negatif. Dia anggota bilangan bulat Z tak negatif, berarti Z plus digabung dengan 0. Oke, yang kedua kalau saya punya A kongruen B modulo N, saya punya C kongruen D modulo N. Yang pertama AC dia sama dengan D plus D modulo N. Sorry, ini sama maksudnya. Modulo N. Kedua C Oke, sementara sifat di teori bilangan ini dulu, nanti kalau misalkan ada yang keluar di depan, kita akan mundur ke belakang membahas tentang teori bilangan ya. Nah, lalu selanjutnya adalah, karena 30 menit lagi kayaknya lebih ya, selanjutnya adalah tentang algoritma Euclid. Ini sebenarnya pasti udah pada paham sih. Algoritma Euclid ini sebenarnya dia adalah untuk mencari FPB ya, faktor perstrukturan besar ya. FPB, atau ada yang menyebutnya GCD, Great Common Divisor. Di sini di buku ini disebutnya PBB, pembagi besar bersama. Ini Great Common Divisor gitu ya. Ini PBB, pembagi besar. Nah, gimana sih gitu ya algoritma Euclid ini bekerja untuk mencari FPB. Contohnya saya ingin mencari FPB dari berapa nih? Di sini contohnya 80 dan 12 ya. Ada yang udah pernah belajar algoritma Euclid? Gimana caranya? Hah? Gimana? Gimana? Kalau saya punya, terus gimana? 80 sama dengan gimana? 12. Oke. Jadi algoritma Euclid adalah intinya mencari sisa dari sel. Terus gini berapa? 80, 12 kali berapa tambah berapa? Berapa? 6, 72 tambah 8. Oke. Nah, sekarang si 12-nya pindah ke depan nih. Oke, yang pindah ke belakangnya apa? 8 ya sisanya ya. Yang 12 sama dengan 8 dikali. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. 1 ditambah 4. Oke, 4. Nah, lalu selanjutnya 8 sama dengan 2 dikali 4 tambah 0 ya.
Nah, ini sampai dia saya terakhir. Berarti berapa nih FPB 80 sama 12 ini? Adalah ini ya. Pokoknya yang di atas 0 sisa terakhir 4 ya. Oke. Berarti faktor persekutuan besar bersama dari 80 dan 12 adalah 4. Di sini algoritmanya nanti bisa dibaca tulisannya panjang, intinya seperti itu. Secara teknisnya seperti ini. 80 dibagi berapa? Contohnya misalkan saya menghitung yang lebih besar lagi nih. Misalkan berapa nih? 1000 gitu ya. Ini lebih panjang lagi berarti ya FPB. Misalkan 1000, 123 gitu ya. Berarti kan 1000 sama dengan 123 kali berapa? Kali 8? 8 atau 9? 8 ya. Kali 8 berapa? 8 tambah 16 tambah 24. Berarti berapa sih? 8, 16. Saya ingat berapa nih? 9 ya. 984 ya. Tambah 16. Nah, berarti 1, 2, 3-nya ke depan nih. Berarti berapa nih? 1, 2, 3. 7. Sisanya berapa? 11. Oke, sekarang 16 berarti sama dengan 1 kali 11 ditambah 5 ya. Oke, berarti terakhir 11 sama dengan 2 kali 5 tambah 1. Terakhir 5. 5 sama dengan 1 kali 5 ya. Nah, berarti FPB-nya adalah 1. Nah, faktor persekutuan besar dari 1000 dan 123 adalah 1. Berarti mereka relatif prim ya. Tidak ada persekutuan besar. Gitu. Gampang ya algoritma Euclid, cuman kalau mau baca algoritmanya silahkan dibaca. Tapi intinya seperti itu. Jadi, yang ini, nah ini pindah ke sini gitu ya. 16 ini. Seperti itu terus sampai dapat sisa pembagiannya 0. Ini yang terakhir. Peroleh. Yang selanjutnya adalah sini adalah inverse modulo inverse atau balikan modulo gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya A modulo M gitu ya. Terus sekarang ditanyakan, jadi pertanyaan adalah berapakah A inverse modulo M? Nah, apa itu A inverse modulo M? Jadi kalau kita punya suatu bilangan A gitu ya, dikalikan A inverse, dia hasilnya adalah 1 modulo M. Jadi contohnya seperti ini. Ketika misalkan dalam modulo 7, modulo berapa ya perkalian? Modulo 7. 7 kali ya, coba modulo 7. Saya punya 2, A-nya 2. Inverse-nya berapa? Saya punya 2 modulo 7 nih. A inverse-nya berapa nih? Biar hasilnya sama dengan 1. 2 kali berapa? Hasilnya 1. Modulo 7. 2 kali 6. Nah, si 4 ini adalah inverse dari 2 dalam modulo 7. Ya kan? Karena 8 kan ya? 8 sama dengan 1 modulo 7. Nah, si 2 ini adalah inverse dari 4. Gitu. Jadi, si modulo inverse ini adalah berapa gitu ya. Jadi, saya nulisnya gimana sih?
berarti si 4 ini sama dengan boleh aja dibilang 2 inverse modulo 7 contohnya aja. Karena apa? Karena 2 dikali 4 sama dengan 1 modulo 7. Juga sebaliknya. Misalkan kita pengen menentukan nih berapa 4 inverse modulo 9. Itu kita bisa pakai FPB. FPB di sini katanya kita bisa pakai FPB nih. Nah, FPB dari 4 dan 9 berapa? 1 ya. Sama dengan 1. Tadi pakai algoritma Euclid gimana nih? Dapat kalau pakai algoritma Euclid 9 enggak enaknya